Sebenarnya sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Itu salah satu efek dari anak pertama yang nggak stabil dan anak juga begitu. Iya benar gitu. Nah itu sekali lagi bukan orang lain tapi saya sendiri gitu teman-teman. Nah saya dulu kalau anak pertama gitu ya. Nah kayak pengalaman saya nih anak pertama saya bawaannya bahagia gitu ya, ceria gitu dan itu eh berdampak gitu. Dan anak kedua saya bawaannya waktu itu suka ngambekan tuh teman-teman. Dan ternyata anak saya yang kedua juga seperti itu. Dia sedikit aja kayak mudah sensitif gitu. Nah, tapi itu dulu setelah terapi ternyata alhamdulillah anak saya sudah nggak mudah baperan lagi gitu. Kenapa? Udah dibereskan teman-teman semua ya. Nah, ini penyebab dan dampak dari luka batin itu berawal dari peristiwa di masa lalu ya bisa kalau di anak itu peristiwa orang tuanya waktu hamil gitu. Ditambah nanti masa pengasuhan dia, masa 0 sampai 7 tahun itu makanya kenapa dibilang usia emas karena saat itu anak-anak akan merekam apapun peristiwanya. Kalau peristiwa bahagia yang dia dapatkan dia akan merekam itu dengan penuh ya karena apa namanya? Di otaknya masih belum ada kayak apa namanya sensornya gitu ya. Jadi dia akan terima aja apapun itu. Informasi apapun itu akan diterima sama si anak gitu. Nah, dari peristiwa itu akhirnya mempengaruhi apa? Mempengaruhi emosi dia gitu. Akhirnya apa? Menimbulkan keyakinan. Oh iya, saya itu memang nggak berharga. Saya itu memang minderan. Saya itu nggak pinter gitu. Nah, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang mengundang luka batin. Nah, ini ya. Ini kalau dalam anak tadi ternyata sudah dewasa ya. Nah, kita kan dulu anak ya, teman-teman semua. Gitu. Nah, setelah anak ini dewasa, jika tidak diterapi. Nah, ini ya. Teman-teman semua kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Alhamdulillah. Kelihatan. Takutnya nggak kelihatan. Baik. Nah, nih. Tadi si anak tadi ketika dia sudah dewasa dan sudah menikah, sementara dia belum membereskan luka batin yang dia bawa, nah itu ini ciri-cirinya gitu. Mudah berpikir atau memutuskan untuk cerai sebagai solusi dalam rumah tangganya. Itu efek luka batin bagi anak yang tadi sudah dewasa ternyata ya dia bawa gitu. Terus mudah ribut dengan pasangan. Nah, itu. eh Dikit-dikit ya kayak nggak nggak mudah lah apa ya memanage emosinya gitu, mudah menyalahkan pasangan. Nah, sementara pasangan sendiri bisa jadi membuat luka batin. Akhirnya apa? Ya sama-sama menuntut. Nah, ketika sama-sama menuntut, kira-kira menurut teman-teman ini, apakah rumah tangga itu jadi adem atau jadi nggak adem? Kira-kira nih, yang suami menuntut istri nih, gitu ya. Yang istri juga menuntut gitu. Kira-kira dalam rumah tangga itu jadi adem apa nggak adem? Kalau lagi kesel jadi panas, ya benar jadi panas. Rumah tangganya jadi panas. Jadi ya saling menuntut ya. Nah sebenarnya dalam rumah tangga itu apa? Intinya kan komunikasi ya gitu, komunikasi dan kalau sama-sama merasa, oh iya saya sebagai istri mungkin ada yang perlu saya lakukan agar suami saya bisa memahami gitu ya. Nah, itu ketika apa? Ketika sudah luka batinnya tadi terselesaikan gitu. Berikutnya, merasa jadi korban kezaliman pasangan. Nah, ini siapa yang merasa suami saya gini nih gitu. Dulu ya, siapa yang merasa menjadi korban kezaliman dari pasangan? Merasa tidak dipahami pasangan. Nah, aku tuh maunya begini gitu. Tapi kok
pasanganku nggak ngasih ya gitu. Kok semuanya ada ya? Nah, nanti kita bahas ya, kenapa gitu ya. Nah, tapi teman-teman itu dulu ya. Nah, nanti setelah kita belajar ini, insya Allah beres ya. Nah, itulah. Itu ciri-ciri anak yang setelah dewasa, apa? Anak yang memendam luka batin sampai dia dewasa dan akhirnya menikah. Nah, inilah ciri-cirinya ya orang yang memendam luka batin. Oke, saya lanjutkan. Nah, nih. Ini kalau ciri-ciri luka batin yang eh, berikutnya ya. Nah, tadi si ibu ya, dia udah menikah nih tadi kan, ini dengan pasangannya. Nah, ketika dia punya anak tanpa dia sadari, dia melakukan hal yang sama dilakukan oleh ibunya dulu ke anaknya juga. Apa? Nah, nih, yang pertama itu mudah emosi kepada anak. Ada nggak di sini yang mudah emosi ke anak? Ada? Mbak maksud saya dulu. Ada? Ada lagi? Yang mudah emosi ke anak? Ah, nah, sebenarnya itu bukan orang lain. Saya sendiri juga dulu itu seperti itu ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya dulu tuh mudah emosi ke anak. Pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi kita udah masak, udah bawain bekal buat dia. Dianya disuruh makan, klemek, klemek pagi-pagi tuh. Ya udah, itu bawaannya pengen emosi aja. Nah, kalau udah kayak gitu, sampai siang itu entah kenapa ada aja yang bikin emosi. Ada yang pernah ngerasain seperti itu enggak? Pagi-pagi ya udah emosi terus sampai siang kok perasaan ada aja yang bikin nggak nyaman. Ada yang seperti itu? Mbak Yuni, ada, iya. Nah, itu saya dulu seperti itu teman-teman semua. Nah, terus tidak sabar atau memburu-buru anak. Nah, saya lagi itu dulu. Ya, suruh makan. Aduh, udah setengah jam kok belum juga selesai makan. Ya, namanya pagi-pagi ya. Kita sendiri aja sebenarnya suruh makan pagi itu kadang ya ogah-ogahan juga ya. Tapi kita paksa anak. Kalau dulu saya paksa anak saya untuk makan. Nanti kalau nggak makan nanti di sekolah kelaparan gitu ya. Walaupun dia dibawain bekal juga, bawain snack juga gitu. Tapi pagi tuh kayak wajib makan gitu. Karena ya yang pertama memang dari diri sendiri ya punya luka batin ya tanpa disadari gitu. Nah, selanjutnya sering mengabaikan anak. Nah, ini ada nggak yang sering mengabaikan anak? Eh, apa nih? Mari ya teman-teman. Ini nih. Nah, ini sering mengabaikan anak. Ada nggak yang ini? Mama, mama gitu. Misalnya kita lagi sibuk nih di dapur gitu. Tiba-tiba anak manggil gitu. Ma, saya mau ambilin itu dong gitu. Terus kitanya ya, kamu bisa nggak ngertiin mama gitu? Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Sabarlah gitu. Nah, kadang ya, ya. Sebenarnya ketika anak meminta sesuatu itu yang harus ngerti itu anaknya atau ibunya atau orang tuanya. Ibu ya, karena ibu sudah pernah menjadi anak. Anak belum pernah menjadi ibu ya. Anak belum pernah menjadi orang tua. Tapi orang tua sudah pernah menjadi anak. Jadi anak nggak tahu. Dia yang jelas dia butuh sesuatu. Oh dia minta bantuan ibunya. Sementara ibunya, tadi sabar dong, sabar dikit. Kamu bisa ngerti mama nggak gitu ya. Akhirnya apa anak terabaikan. Dia merasa diabaikan gitu. Nah, selanjutnya menuntut anak sempurna atau sesuai standar orang tua. Ada nggak di antara teman-teman semua yang nuntut anaknya untuk selalu juara, misal gitu. Ada nggak? Menuntut anak, ya harusnya kamu udah hafal sekian juz, misal nih. Harusnya kamu bisa, gak?
bahasa Inggris itu mudah gitu ya. MTK itu mudah gitu. Nah, pernah ya teman-teman semua. Nah, itu sebenarnya orang tuanya memiliki luka batin. Nah, nih si anak tadi udah berumah tangga, udah punya anak nih. Nah, ini ke lingkungan lagi. Kalau ke lingkungan itu anak tadi yang sudah dewasa tadi, ya, ketika dia memiliki luka batin, ketika dia memiliki luka batin, dia akan apa yang pertama itu banyak bicara, suka menyela, ingin selalu mengkoreksi orang lain. Kayaknya kalau orang lain seperti ini nih, kamu yang salah nih gitu ya. Nah, nih. Terus yang keduanya tidak nyaman diatur, dikritik atau disanggah. Ada nggak di antara teman-teman semua dulu yang kayak gitu? Dulu ya, kita bahas itu dulu ya. Ada ya, nggak nyaman disanggah kayaknya. Padahal yang disanggah atau dikoreksi itu hanya satu ide gitu. Tapi ngerasa itu diri sendiri yang disanggah. Kayak dikritik itu kayaknya waduh, yang dikritik itu kayak diri apa? Padahal satu satu mungkin satu ide yang tidak cocok gitu, tapi merasa itu udah suatu ini ya, kayak harga dirinya hilang gitu. Nah, terus mudah keluar uang. Nah, kalau ada uang tuh kayaknya kepikiran mau beli apa lagi ya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada uang di rekening atau udah baru terima uang arisan misal gitu ya, atau baru dapat uang dari suami gitu di luar uang belanja ya, dikasih apa lebih uang gitu. Nah, itu kepikiran mau buat beli apa ya uang. Langsung ada aja itu pikiran itu. Ada ya? Saya dulu seperti itu. Kalau kata orang Melayu, iya kadang-kadang beli barang yang, aduh nyampe di rumah, ngapain ya beli ini nggak butuh-butuh amat tuh gitu. Akhirnya nggak pakai gitu. Nah itu yang keempat. Yang kelima kesulitan menahan hasrat. Nah tadi hasrat tuh ya, kalau hasrat berbelanja ya akhirnya mudah keluar uang ya itu. Nah kalau mungkin hasrat yang lainnya sama. Pingin sesuatu misal itu kalau nggak dapet wah kayaknya gimana gitu ya, saya dulu seperti itu teman-teman semua. Kalau pingin sesuatu bisa tidur itu ke bawah mimpi gitu, saking apa ya, ternyata setelah belajar behind the scene, oh iya saya punya luka batin nih, harus diberesin ya. Kalau sekarang nggak lihat sesuatu yang apa pingin ya pingin sih gitu ya, namanya kita manusia ya, tapi nggak jadi sesuatu yang harus gitu. Akhirnya kita membeli sesuatu itu sesuai kebutuhan, bukan lagi keinginan gitu. Nah, ini ya. Berikutnya ciri-ciri yang orang yang ya tadi anak tadi ya yang sudah dewasa, setelah dewasa meneluka batin, makanya itu penting sekali dari kecil kita ya. eh Mudah terpengaruh dengan pendap pandangan orang lain. Nah, ini ya kayak apa ya? Kayak nggak punya pendirian, tapi dalam tanda kutip ya. eh eh, kok tampilanmu kurang menarik, ibaratnya jilbab ini nggak matching sama bajunya misal gitu, itu udah langsung kayak gimana ya, kayak wah dunia itu udah wah, kayak dunia itu tertuju ke dia matanya gitu, padahal yang ngasih itu cuma orang gitu, tapi ngerasa terganggu, ngerasa terganggu dengan omongan orang itu. Ada yang pernah ngerasa seperti itu nggak, berpengaruh sama ini, wah kamu itu nggak pantas pakai jilbab kuning misal gitu, nggak cocok dengan mukamu gitu. Padahal dia sendiri suka gitu sebenarnya. Suka kan, kita berpakaian itu bukan ini ya. Kalau kita suka ya terserah terserah orang mau nilai apa ya. Kalau kita sudah nggak punya luka batin gitu. Ya maksudnya pasti kita sendiri punya pendapat sendiri gitu loh. Nggak akan terpengaruh sama orang lain gitu. Nah selanjutnya takut ditolak.
dan atau menolak. Nah, ini ada nggak yang suka? Nih, kalau ada teman yang minjem duit, misal nih, teman minjem duit nih, terus nggak bisa dienggain, ada nggak? Nggak enak deh, gitu. Akhirnya apa? Dipinjemin tuh. Cuma pas minta baliknya nggak mudah. Kalau kata orang, galakkan yang punya hutang daripada yang ngutangin gitu. Ada nggak? Iya, bener. Iya, Mbak Mis. Nah, terus yang ketiga, panas atas pencapaian orang lain. Misalnya orang lain punya, wah, kok dia bisa, saya juga bisa gitu. Ya kayak termotivasi dengan kesuksesan orang lain lah gitu. Nanti udah tercapai, ada lagi yang lebih ini, dia sampai lagi, akhirnya apalah gitu. Ada nggak yang pernah ngerasa gitu? Tapi kebanyakan kalau termotivasi dengan kesuksesan orang lain, ujung-ujungnya nggak sukses gitu. Ada nggak yang ngerasa gitu? Kok nggak mudah ya mencapai goal gitu? Nah, ya itu kayak Mbak Meli itu takut ditolak sebenarnya. Nanti kalau saya tolak orang nggak mau lagi berteman sama saya gitu. Akhirnya apa? Dikasih. Tapi pas minta balikin, kalau kayak minjemin uang, wah nggak mudah gitu. Karena orangnya nggak enakan tadi ya, takut ditolak ya. Nanti kalau saya minta ditolak, oh udah. Gitu. Nah, sebenarnya itu bukan orang lain, saya sendiri teman-teman gitu. Takut ditolak dan menolak tuh saya sendiri gitu. Jadi sering dimanfaatin dulu sama orang. Pinjam duit lah. Jadi tapi setelah rilis ya udah saya ikhlaskan, saya relakan kalau mereka ada datang apa bayar utang ke saya ya saya terima, kalau enggak ya udah saya nggak dipikirin lagi gitu. Udah udah dilepasin aja. Dan entah kenapa rezeki Allah tuh datang penggantinya lebih banyak lagi gitu. Terus sering kecewa. Nah, ini ya, dimanfaatkan, diperdaya, ditipu. Ada nggak di sini yang pernah kena tipu? Sekarang kan lagi marak ya, itu apa namanya? eh Penipuan online, ya kayak judol gitu ya. Kayaknya pertama itu iklannya muncul itu kayak permainan gitu ya, permainan. Ternyata setelah diklik, nah itu. Dan tahu dari survei ya teman-teman semua, itu 50% yang pemain judol itu anak di bawah 15 tahun. Itu dari survei ya. Dan itu datanya real, teman-teman semua. Kita sebagai orang tua ngerasa miris nggak? Gitu. Itu kayak, eh, pernah nggak teman-teman lihat, misalnya pas lagi lihat Facebook tuh kayak kayak mainan yang apa warna-warni gitu awalnya kayak gitu tuh. Nah, itu ternyata kalau diklik lagi ada ya beberapa artis juga kayak mengiklankan gitu tuh. Ternyata kemarin sempat ini ya pas baru-baru penggantian menteri apa kom- Kementerian Komunikasi dan Digital itu ya. Nah, itu kan tuh judi online. Nah, dan ternyata hasil dari surveinya itu hampir 50% itu yang melakukan judol itu. Suaranya hilang, teman-teman. Apakah suara saya hilang? Enggak, Mbak, ada Enggak. aman, Oh. aman, Mungkin jelas. Mbak Ida pengaturan di Mbak Idanya ya gitu. Nah, itu 50%-nya itu generasi eh, anak di bawah 15 tahun. Coba miris nggak? Miris sekali ya. Nah, kenapa sampai sekarang saya di Behind the Scene itu bertahan kok? Karena kenapa ya? Karena saya sejalan visi saya dengan visinya Behind the Scene. Yaitu apa? Memutus mata rantai kekerasan di rumah tangga. Kalau nggak kita siapa lagi? Ya nggak teman-teman semua. Teman-teman pingin juga kan? Ibaratnya visinya Behind the Scene itu luar biasa ya. Memutus mata rantai kekerasan di rumah tangga. Kalau orang tuanya dulu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga tanpa dia sadar, dia sebagai anak yang setelah dewasa dia juga menurunkan itu ke anak.
Mau sampai kapan? Ya nggak? Terus siapa lagi kalau bukan kita gitu. Kita mulai dari diri sendiri. Ya nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, nih. Luka batin menciptakan prasangka negatif. Nah, prasangka negatif ke diri sendiri apa ya tadi? Merasa minder, merasa kurang berharga, kayaknya saya nggak layak deh gitu. Itu prasangka negatif. Kayaknya hidup saya kok nggak mudah ya gitu. Jadi ini ada satu kisah ya teman-teman semua. Kebetulan kisah ini ada seorang ibu gitu. Beliaunya itu ikutlah terapi behind the scene ya gitu. Kebetulan saya mentornya gitu. Nah, saya ikut terapi terus beliau ini kan ngirim tanda tangan anaknya. Mbak Erna boleh nggak bantu analisa tanda tangan anak saya? Kenapa emang anaknya Bunda gitu? Anak saya kok nggak tahu nggak selesai kuliahnya, padahal udah tahun kelima katanya gitu. Dia tinggal skripsi aja katanya gitu. Akhirnya saya cek tanda tangan, waduh, ini luar biasa tanda tangannya gitu. Nah, akhirnya apa? Ini ya teman-teman semua, saya kasih tahu ke orang tuanya, boleh nggak saya minta untuk menelpon anaknya gitu. Minta kontaknya dan ibunya suruh ngasih tahu boleh nggak saya nelpon dia gitu. Terus kata ibunya, anak saya mau Mbak Erna gitu. Akhirnya kita teleponan lah berdua. Saya analisa lah tanda tangannya. Saya tanya gitu. eh Setelah kita ini ya, dan ini rahasia gitu. Jadi kita di sini share kan tidak tahu juga nama dan ininya di mana ya. Jadi saya tanya gitu, Mbak mohon maaf sekali gitu. Apakah Mbak pernah dilecehkan? Tiba-tiba si anak tadi nangis dia, nangis. Mbak, tapi jangan kasih tahu ibu saya, katanya gitu. Kenapa gitu kan? Ya saya dulu waktu SD itu pernah dilecehkan sama orang terdekatnya gitu. Siapa? Saya bilang gitu. Iya, adik ibunya gitu, pamannya gitu. Ya pelecehannya sih nggak sampai yang pada ini ya, yang ibaratnya yang seperti dalam bayangan umum ya gitu. Dia sekedar waktu itu cuma tidur diraba-raba sama pamannya gitu. Nah, ternyata itu yang membuat dia merasa nggak layak. Kalau dilihat dari tampilannya solehah banget gitu. Cuma dia ternyata ngerasa dirinya nggak berharga gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia nggak beres-beres. Jadi dia merasa nggak berharga. Akhirnya apa? Saya bilang, Bunda udah paham kan tahapan-tahapan terapinya? Iya, boleh kalau misalnya ada Zoom boleh berdua sama anaknya. Kalau anaknya mau, saya kasih tahu mau nggak praktek, gitu. Praktek yang ada di ini. Karena saya ngerasa ini anak ini perlu ditolong. Akhirnya ya si anak ini saya bantu ya untuk di mentoring juga gitu dengan ini ya sampai eh setelah itu 2 bulan apa 3 bulan setelah itu dia selesai itu skripsinya. Dan sampai saat ini saya nggak pernah ngasih tahu orang tuanya karena dia bilang minta dirahasiakan gitu. Tapi alhamdulillah anak itu sekarang sudah tamat ya dan hanya nggak butuh waktu lama untuk dia menyelesaikan itu perasaan tidak berharganya gitu. Nah, itu si anak tadi kan ini ya gitu loh. Orang tuanya nggak tahu orang tuanya gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Saya share screen lagi. Nah, ini ya tadi terhadap diri sendiri ya, terhadap orang lain apa gitu. Mudah kayak berprasangka gitu loh. Mudah curiga lah bahasanya ke orang lain tuh mudah curiga. Wah, jangan-jangan dia gak jujur lagi sama saya. Pokoknya mudah curiga gitu. Tapi entah kenapa dia mudah curiga dipertemukan dengan orang-orang yang bikin dia akhirnya makin tidak positif ke orang lain. Jadi prasangkanya itu makin gak positif. Nah, berikutnya ke masa depan. Bagaimana kalau ke masa depan gitu ya? Masa depan nanti
pada masa depan itu kan kita nggak tahu ya gitu. Tapi dia udah memikirkan, wah jangan-jangan nanti di masa depan saya nggak dapat pekerjaan, saya ini gitu. Nah, itu si anak tadi ya yang udah dewasa, yang udah ini akhirnya apa? Dia dia kayak menyaksikan masa depannya nanti gimana. Terlalu cemas lah ya dengan masa depan ya. Nah, berikutnya dengan kehidupan. Ya, dengan kehidupan dia kayak pesimis gitu. Ini gimana ya? Kok kehidupan ini kayaknya nggak mudah ya? Gitu. Mencari pekerjaan nggak mudah ya. Belajar kok nggak mudah ya gitu. Jadi kayaknya hidup itu dianggap sebagai suatu penderitaan gitu. Nah, terus selanjutnya ke Allah ya, ini ke Tuhan ya. Dia kayak sama Allah tuh kayak banyak prasangka-prasangka negatif ke Allah gitu. Ke Tuhan ya gitu. Harusnya seperti apa? Allah kan sesuai prasangka hambanya. Dia memprasangkakan tidak positif ya yang yang ada apa? Ya dia akan dipertemukan oleh tadi prasangka-prasangka itu gitu. Nah, kita bahas akarnya ya. Nih, akar dari luka batin tadi apa? Yang pertama mengalami kekerasan fisik atau verbal. Di sini ada nggak pernah yang waktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik atau verbal? Ada? Tapi tanpa disadari dia juga melakukan hal yang sama ke anaknya gitu. Waktu kecil mungkin sering dimarahin sama ibunya atau ayahnya. Tanpa dia sadari, dia sering melakukan hal yang sama ke anaknya. Melakukan ya kayak mencubit misal gitu. Udah gemes gitu mencubit. eh apa? Ya mungkin ada yang memukul gitu. Kok kamu nggak patuh ya gitu. Padahal apa? Tadi baliknya ya. Anak belum pernah dewasa. Si ibu sudah pernah atau ayah orang tua sudah pernah menjadi anak. Harusnya yang paham itu orang tua. Nah, terus yang keduanya sering disalahkan atau diomeli. Ada enggak di antara teman-teman semua yang waktu kecil, waktu menjadi anak dulu ya. Gak nyaman banget kalau diomelin. Pulang sekolah terlambat diomelin. Pulang sekolah ya kalau kalau zaman-zaman dulu ya pulang sekolah harus bersihin rumah gitu. Tiba-tiba orang tuanya, ibunya pulang, rumah belum dibersihin, diomelin. Ada nggak? Ada? Ada. Yang ketiga, nah ini dibanding-bandingkan atau jadi pembanding. Nah itu sama efeknya ya. Kalau dibanding-bandingkan sama jadi pembanding sama. Orang tua bilangnya ya biasanya namanya orang tua kalau ngomel ke anak. Nah itu ya. Nggak ada yang salah sih ngasih tahu anak, cuman mungkin caranya yang nggak tepat. Melihat orang tua bertengkar, melihat ayah dibandingkan dengan ibu tetangga, waduh, dibandingkan tuh nggak enak banget ya teman-teman semua. Atau jadi pembanding. Kalau anak yang jadi pembanding dia akhirnya cenderung apa? Kayak harus perfect gitu. Tapi sebenarnya dia sendiri tertekan walaupun jadi pembanding ya gitu. Jadi nggak hanya efeknya dibanding-bandingkan, iya kamu tuh kayak si Anu gitu ya. Atau ya tadi ya ada yang ini dibandingkan sama istri tetangga misal. Waduh, itu luar biasa ya. Nah, terus selanjutnya penyebab dari apa akar luka batin itu ditinggal atau berpisah dengan ibu. Berpisah dengan ibu ya. Ya, misal orang tua bekerja atau dia ini dititipin tempat nenek gitu. Ada nggak di antara teman-teman semua yang waktu kecilnya dititipin misal sama pengasuh gitu. Nah, ibu bekerja atau dititip sama nenek gitu.
Ada Mbak Nurlita. Ada lagi? Ada nggak yang yang itu? Ada ya. Nah, terus ibu meninggal dunia, jadi akhirnya sama nenek ya. Nah, terus apa lagi? Nih, pernah melihat pertengkaran orang tua. Itu juga ternyata luar biasa menjadi akar dari luka batin. Nah, di behind the scene itu semua nih penyebabnya di ini ya dibereskan emosinya. Jadi peristiwanya oh, pernah mengalami kekerasan fisik atau verbal. Nah, nanti itu akan dicari akarnya ya. Nah, itulah yang nanti akan diterapi gitu. Berikutnya yang keenam, nah tadi yang saya ceritakan tadi ya, pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu bukan yang pelecehan pada pandangan orang pada umumnya ya, sekedar misalnya diraba-raba atau diintip lagi mandi gitu, atau di jalan gitu ya. Nah, ini ada orang kelainan itu, ada ini ya, dia dengan memperlihatkan apanya ke orang lain. Nah, itu juga bisa ternyata gitu, bisa menimbulkan luka batin gitu. Beberapa yang saya tanganin kasus, saya mentoring gitu ya. Ketika saya tanya, karena kan kalau di mentoring itu datanya dirahasiakan gitu ya. Jadi kita benar-benar bongkar tuh. Ada beberapa saya bilang, pernah dilecehkan nggak? Gitu. Kalau enggak, ya bilang enggak gitu. Ya, ternyata sambil ini langsung nangis ya dan curhat gitu. Seperti itu. Akar dari luka batin. Di antara teman-teman semua, ada nggak yang pernah mengalami 6 peristiwa ini? Salah satunya, ada yang pernah mengalami? Menjadi pembanding, kenapa nggak menjadi menjadi kenapa juga bikin luka batin ini? Iya, menjadi pembanding itu kamu. Jadi akhirnya si anak ini harus merasa perfect, padahal sebenarnya dia ini. Misal nih si kakak kamu harusnya kayak kakak tuh gitu. Anak yang si kakak ya bisa berdampak luka batin juga. Yang si adik ya tadi ciri-cirinya apa? Waktu kecil misalnya gitu ya. Pernah jadi bahan pembanding. Ya tadi yang ciri-ciri tadi ya. Saya balik ke atas nih. Nah, ada nggak efeknya kayak di antara nih? 5 poin ini salah satunya bisa ya penyebabnya tadi tuh bisa dibanding-bandingkan jadi pembanding udah keluar uang gitu. Nah, ya tadi sampai sini ya teman-teman semua. Sebagai pembanding akhirnya apa-apa harus sempurna. Iya benar Mbak Nurlita. Padahal kita kan manusia gitu ya. Akhirnya jadi kayak apa-apa harus sempurna. Tertekan nggak Mbak Nurlita? Ngerasa tertekan nggak dengan semua itu? Ben. Iya, kadang-kadang kita juga pingin ya gitu. Nggak apa kerjaan kita nggak harus sempurna gitu. Nah, sering dibandingkan. Akhirnya nggak punya rasa percaya diri. Iya, tuh. Ini nggak punya rasa percaya diri tadi udah ini ya, udah kita bahas ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, dampak besar luka batin. Tadi anak yang mengalami tadi luka batin ya, udah disebutkan tadi ciri-cirinya. Terus apa sih penyebabnya? Sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini dampaknya apa? Dampak besar dari luka batin. Nah, setelah dewasa itu sering mengalami masalah berulang. Ada nggak yang mengalami masalah berulang? Contohnya nih ya, hutang
punya utang lunas nanti berutang lagi kayak pola berulang kayak gitu terus ada nggak sering mengalami pola ada ya beberapa yang ini beberapa ada curhat ke saya karena saya sering ditipu gitu nah, itu sebenarnya ada akarnya gitu ya, itu pola masalah berulang itu ya nah terus yang keduanya kesulitan mewujudkan goals ya ibaratnya nih apalagi kemarin ya di bulan Desember udah bikin resolusi nih tahun 2025 mau ngapain nih ya gitu ya udah bikin resolusi tapi nggak usah jauh-jauh deh di 2024 dulu waktu 2023 bikinlah resolusi untuk tahun 2025 gitu ya nah dibikin resolusi tapi entah kenapa kok nggak mudah terwujudnya gitu padahal sudah melakukannya gitu ada nggak yang ngerasa seperti itu goals di tahun 2023 yang direncanakan untuk tahun 2024 entah kenapa nggak mudah gitu. Nggak usah. Kita di sini fokusnya bukan menyalahkan orang tua ya. Orang tua itu memberikan itu pasti udah yang terbaik gitu. Bukan orang tua, sekali lagi bukan orang tua nggak sayang sama kita yang melakukan hal-hal yang tanpa tadi. Kenapa mereka melakukannya tanpa disadari sama seperti si anak tadi yang sudah dewasa, dia waktu kecil sering mengalami tekanan, pemaksaan, dipaksa disiplin, sering dimarahi. Nah, itu tanpa dia sadari dia juga melakukan hal yang sama ke anaknya gitu. Ada yang salah nggak gitu? Ya orang tua saking sayangnya sebenarnya gitu. Cuma caranya itu yang saat itu buat si anak itu tidak belum tepat gitu. Sebetulnya apa hubungannya antara luka pengasuhan dengan kesulitan mencapai goals? Tadi ya, Mbak Mbak Diba, tadi sudah kita bahas ya. Jadi eh, orang-orang yang punya luka itu dia nggak merasa nggak berharga. Bagaimana goalsnya akan tercapai kalau perasaan berharganya itu eh, kalau merasa dirinya itu nggak berharga gitu. Akhirnya entah kenapa ya tadi ya pikirannya terpengaruh gitu ya. Jadi dia akhirnya eh, dalam tanda kutip berprasangka, berprasangka ke Allah, berprasangka ke orang. Akhirnya apa menarik orang-orang yang dia prasangkakan gitu. Nah itu ininya Mbak. Nggak mudah untuk goals, tapi pelan harapan bisa terwujud di akhir tahun. Amin. Jadi insya Allah ya, ini saya sendiri nih ya, saya mau sharing ya teman-teman. Saya sendiri dulu tuh juga nggak mudah. Jadi apa-apa yang ada yang tadi itu sebenarnya dulu saya mengalami gitu. Cuma saya memang kalau untuk fisik insya Allah nggak ada ya, tapi oh itu ya yang verbal saya lebih itu kena marahnya. Kalau fisik nggak ada gitu. Tapi ternyata itu ya menimbulkan luka batin gitu. Dulu saya kayak apa? Wah, makanya saya bilang kayak sering dimanfaatin orang banget. Itu iya dulu gitu. Tapi setelah diselesaikan di terapi, ya bisa memprioritaskan gitu loh. Kayak ada yang pinjam uang itu kita bisa menolak, tapi orang yang kita tolak tidak tersinggung kita. Nah, berikutnya mudah emosi. Nah, ini mudah emosi. Ada nggak yang kayaknya mengendalikan emosi itu nggak mudah gitu. Kalau di jalan ya, di jalan tuh misal lagi berkendara, diduluin mobilnya, wah dia semangat tuh untuk duluin lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi ada satu kisah ya, kebetulan teman saya nih gitu. Dia cerita, gitu. Tapi ceritanya itu kayak ini ya. Jadi eh, kebetulan satu kantor gitu kan ya. Terus dia bekerja rumahnya itu di luar kota gitu. Jadi sekali seminggu pulang lah gitu. Nah itu kalau di jalan katanya coba lah diduluin gitu. Kayak langsung adrenalinnya itu naik gitu ya. Diduluin, wah dia udah tuh. Sampai pernah berapa kali tuh remnya belum. Saking apa, ya itu kayak ugal-ugalan gitu kan. Diduluin, wah yang ini juga nggak mau kalah lagi. Akhirnya kayak pacu-pacuan gitu di jalan raya. Sampai dia pernah bercerita nabrak.
pejalan kaki. Ya, alhamdulillahnya masih selamat pejalan kakinya dan dianya juga masih selamat gitu. Tapi itu nggak mudah dia mengendalikan emosi. Sekedar didahului mobilnya, itu kayak udah terpacu adrenalinnya. Wah, ini nggak bisa nih. Saya harus lebih duluan gitu. Jadi kalau perjalanan normal ditempuh 1 bulan, 1 jam ya, ya sekian kilometernya, itu sama dia katanya antara 15 sampai 20 menit coba. Tapi ya beresiko ya, itu pernah menabrak katanya nabrak pejalan kaki gitu, nggak kelihatan katanya karena remnya blong gitu. Ya kayak itu gampang ke trigger lah bahasa ininya ya. Kadang terpancing kalau ada yang nyelip. Nah itu, kalau ada yang nyelip itu benar Mbak 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 Wahyu. Nah, itu yang saya ceritain tadi. Kalau diselip, wah langsung terpacu adrenalinnya untuk duluin lagi gitu. Nah sebenarnya itu apa? Iya dapat dari luka batin tadi gitu. Sering merasa menjadi korban. Nah ini misalnya ya tadi ya menjadi korban korban judi online gitu ya. Nah kalau judi online itu memang luar biasa ya teman-teman semua. Jadi saya pernah ini ada yang curhat ke saya gitu kan. Dia cerita gitu. Saya ini kena judi online gitu. Kaget kan. Berapa? 300 juta gitu. Udahlah berhentilah nanti kasihan istrimu gitu. Gajinya udah habis untuk itu gitu. Ternyata 3 bulan kemudian dia cerita lagi. Bisa nggak Kak katanya pinjam uangnya untuk apa? Ini kemarin itu, kok nanti kalau dapat uang dibayar deh katanya gitu. Kemarin itu kayak tertarik itu kayak main-main game itu ternyata judi online. Jadi apa? Sampai habis yang kepake itu uang uang orang gitu, dia pinjem gitu kan. Sampai 500 juta. Yang pertama padahal udah ini kapok dia nggak. Ternyata dia nggak kapok. Apa ya tadi itu nggak mudah ngendalikan emosi gitu. Akhirnya jadi apa? Jadi korban judol. Nah, itu dampak luka batin ya. Nah, ini ya. Dalam pikiran kita itu ini ya, perasaan mempengaruhi emosi ya. Dari situ mulainya ya. Perasaan mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi pikiran, pikiran melalui mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi tindakan. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi dengan misal nih emosi rasa bersalah, akhirnya apa? Memikirkan rasa bersalah. Terus apa? Ya tindakannya, ucapannya juga gitu ya. Nah, nih, memikirkan artinya mensun gambar di pikiran. Gambar itulah yang akan ditemui dalam kehidupan nyata gitu. Jadi hati-hati dengan tadi, dengan emosi tadi ya. Jadi yang pertama itu yang perlu dikendalikan itu apa? Emosinya dulu. Kalau bisa mengendalikan emosi, nah perasaannya itu bisa dikendalikan juga. Jadi kalau ada emosi negatif, perasaan juga negatif. Pikirannya negatif, ucapannya negatif, akan mengalami hal-hal yang negatif juga gitu. Ada nggak di antara teman-teman yang ngerasa seperti itu? Dulu saya gitu, dipotong mobil emosi dan kesal itu dulu. Sekarang memilih berdamai. Ya, benar, Mbak Nelly. Kalau sering marahin ke anak, apakah jadi anak nggak percaya diri? Bisa. Anak yang kedua umur 9 tahun sering ngambil uang ke orang tuanya juga pernah ke temannya juga bisa jadi itu karena dia ngerasa nggak berharga ya merasa terlalu ditekan gitu pernah juga menabung di sekolah buka tabungan temannya diganti dengan namanya ya itu salah satu dampak dari luka batin jadi kalau emosi kita negatif maka perasaan itu juga akan negatif. Perasaan itu satu perasaan bisa menimbulkan ribuan pikiran, ya. Jadi hanya pikiran-pikiran negatif
dari pikiran itu nanti memicu ucapan yang negatif juga, akhirnya menemukan apa realita yang negatif juga. Nah, ini ya. Kalau ini apa Aristoteles ada ini analisa tulisan tangan. Kalau Aristoteles ya tulisan tangan seseorang mencerminkan keadaan pikiran dan karakternya. Nah, ini menurut Aristoteles ya. Kalau tanda tangan itu ya itu tanda tangan itu kan di tangan ya mempengaruhi emosi, mempengaruhi otot-otot, otot-otot nanti mempengaruhi tanda tangan. Nah, ini ya hubungannya apa sih gitu ya? Hubungan emosi dengan tanda tangan. Nah, itu emosi tadi ya, emosi tadi dari apa? Dari emosi mempengaruhi perasaan. Nah, perasaannya itu ke detak jantung. Pernah nggak teman-teman? Wah, kalau misal nih hampir dikit lagi ketabrak tuh langsung jantungnya kayak mau copot. Ada nggak pernah mengalami kayak gitu? Atau melihat gitulah, melihat ya, melihat ada kecelakaan atau apa kayak jantungnya kaget gitu, kayak jantungnya mau copot. Ada nggak pernah merasa seperti itu? Pernah mengalami ya? Ada, ya pernah ya. Nah, itu sebenarnya jadi dari emosi tadi mempengaruhi perasaan, perasaan itulah ya makanya di jantung itu ya kolbu kalau kata ini ya. Akhirnya dari jantung itu mempengaruhi saraf-saraf kita. Ya kalau di tangan mempengaruhi saraf tangan ya. Akhirnya ketika kita membubuhkan tanda tangan, itulah gambaran emosi yang ada dalam diri kita. Jadi tanda tangan itu bisa nggak berubah-ubah? Iya bisa berubah-ubah. Jadi em, ya nih teman-teman boleh ya apakah sudah sedia kertas? Boleh diambil sebentar ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk ngambil kertas dan pena ya. Kita tes nih, iya nggak sih yang ini ya hubungan tanda tangan dengan emosi nih gitu. Kita tes ya. Iya nggak sih ada hubungannya tanda tangan dengan emosi. Silakan teman-teman ini ya eh ambil pena dan alat tulis ya. Saya minum sebentar ya teman-teman ya. Baik, Bapak Ibu, silakan sediakan pulpen dan kertasnya ya. Kalau bisa nanti kertasnya dikasih alas yang agak keras ya. Ini nanti untuk mengetahui perubahan emosi kita. Sudah? Sudah disiapkan? Boleh yang sudah menyiapkan kertas ketik di kolom chat sudah ya gitu. Oke, baik. Silakan teman-teman bubuhkan tanda tangannya. Silakan bubuhkan tanda tangannya ya. Kalau sudah dibubuhkan tanda tangannya, boleh ketik sudah dibubuhkan di kolom chat. Sudah dibubuhkan? Sudah, baik. Terima kasih. Nah, kemudian bayangkan sesuatu yang menyakitkan. Saya di sini mesti ini ya bicara apa dengan bahasa yang ini ya. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Bayangkan sambil pejamkan mata, bayangkan sesuatu yang menyakitkan gitu. Misal pernah diomongin sama tetangga misalnya ya contoh aja gitu kan sakit hati banget tuh gitu. Nah, lalu setelah dibayangkan hal-hal yang enggak yang menyakitkan itu bubuhkan tanda tangannya kembali di sebelahnya. Bubuhkan kembali tanda tangannya. Sudah? Sudah dibubuhkan tanda tangan yang kedua? Sudah ya. Nah, ambil nafas dalam lewat hidung, tiupkan pelan-pelan lewat mulut. Nah, ambil nafas lewat hidung, hirup dalam-dalam, lalu tiupkan pelan-pelan lewat mulut. Dah?
Oke, sekarang bayangkan hal-hal yang membahagiakan. Misal, yang sudah menikah, waktu pernikahan gitu. Atau waktu lulus SMA gitu ya. Waktu kelulusan itu kan ini ya, kita SMA kayaknya bahagia banget gitu ya. Atau waktu anak menyambut itu kelahiran anak misalnya ya. Nah, bayangkan lalu dalam keadaan bahagia itu bubuhkan tanda tangan ketiga. Silakan bubuhkan tanda tangan ketiga dalam kondisi emosi sedang bahagia. Sudah? Yang sudah tanda tangan ketiga boleh ketik di kolom chat. Sudah, oke. Sekarang instruktinya silakan dibalik. Silakan dibalik dan rasakan perbedaannya di bawahnya. Diraba ya, rasakan perbedaannya. Ada perbedaannya nggak? Antara tanda tangan 1, 2, dan 3. Ada ya? Apa perbedaannya Mbak Nina? Antara tanda tangan 1, 2, dan 3. Apa perbedaannya? Yang 3 lebih rapi, yang kedua menekan. Oh, yang kedua lebih tebal, lebih menekan, yang kedua lebih tebal, yang ketiga lebih rapi. Tidak ada bedanya. Yang kedua lebih menekan. Ya, coba perhatikan kalau itu tanda tangan lingkaran, lingkarannya gimana? Lingkarannya lebih lancip kah, gitu kan? Lebih besar kah, gitu? Atau kalau itu membentuk sudut-sudut, apakah sudut-sudutnya lebih lancip, mas? Yang kedua, gitu. Yang kedua kurang sempurna. Sama aja yang dirasa lebih lancip sudut-sudutnya. Nah, itu lebih menekan yang kedua. Nah, itu perbedaannya. Jadi setiap tanda tangan itu adalah gambaran emosi kita, teman-teman semua. Sudutnya lebih lancip. Iya, yang kedua lebih panjang. Nah, itu. Jadi ternyata emosi itu memang mempengaruhi gitu ya, sekali lagi ya. Mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi detak jantung. Detak jantung mempengaruhi saraf-saraf otot tadi ya, yang di tangan tadi. Jadi akhirnya membentuklah itu ya, pola tanda tangan gitu. Nah, ini pengaruh emosi terhadap tanda tangan ya. Tadi itu ya, ada yang bilang tebal tipisnya, kemiringannya, boleh diraba-raba lagi ya, kemiringannya tanda tangan dilihat lagi gitu. Yang kedua gimana, yang pertama gimana. Terus baselinnya menanjak dan menurunnya itu gitu. Terus ukuran tanda tangannya gitu ya. Besar kecilnya. Terus sudutnya tadi sudut tajam atau membulatnya ya. Nah, itu pengaruh emosi terhadap tanda tangan. Nah, ini besok akan kita bahas ya. Pengaruh pikiran terhadap tanda tangan besok kita bahas ya tentang ini ya, terapinya apa sih gitu, terus simbolnya seperti apa sih ya, besok sebagai ada contoh tanda tangannya ya, besok akan kita bahas gitu. Nah, teman-teman boleh nanti mengisi link absen. Nah, eh, siapa tahu nanti ada admin ya menghubungi teman-teman semua untuk meminta tanda tangan ya. Mungkin akan dikirim tuh tanda tangan sebagai sampel ya. Nanti akan dianalisa sampel ya. Eh, Tanda tangan nanti bisa dikirim tanda tangan ayah, ibu dan anaknya. Karena kita lagi membahas terapi luka batin anak ya, gitu. Besok akan kita kasih contoh gitu. Nah, dampak dari terapi apa gitu ya. Nah, ini yang saya alami nih teman-teman semua ya. Yang pertama karakter kita berubah gitu tanpa disadari. Kalau dulu ya teman-teman semua saya itu dulu senggol bacok gitu. Nggak boleh dikit ini ya. Dikit aja kena ini udah gitu. Ibaratnya kalau kata orang senggol bacok itu dulu sebelum mengenal terapi. Nah, setelah mengenal terapi apa karakter berubah. Tak kenapa perasaan kita biasa aja tapi orang pas ketemu kita itu kayak langsung senyum menyapa gitu. Sampai kadang-kadang teman-teman saya pada heran.
itu temannya kakak ya gitu. Enggak, kok nyapanya kayak udah akrab banget katanya gitu. Ya itu sebenarnya teman-teman semua. Ternyata tanpa kita sadari, kita yang terapi, lingkungan berubah. Nah, terus berikutnya apa? Berani. Tadi tuh pasti nggak optimis, pesimis, terus kayak takut itu. Nah, setelah diterapi apa? Jadi berani, tapi berani dalam artian positif ya. Berani karena benar gitu. Nah, terus optimis gitu. Ketika kita sudah optimis, bahagia tadi ya, bawaannya bahagia banget gitu, bawaannya bahagia aja. Kira-kira nih, goalsnya udah tercapai nggak? Kalau kita udah bawaannya bahagia aja, goalsnya udah tercapai nggak menurut teman-teman? Mental blocknya udah hilang. Gimana menurut teman-teman nih? Udah tercapai ya? Nah, itu juga yang saya alami teman-teman semua. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang ikut terapinya ya. eh Karena untuk luka batin anak itu ada sesi khusus. Dan besok juga ada itu teman-teman semua. Terus hati tenang, damai. Nah, mudah mendapatkan keberuntungan atau keajaiban. Entah kenapa ya. Kalau sekarang kayaknya lagi musim durian ya. Musim durian. Aduh, kayaknya pengen durian. Kayak beberapa hari yang lalu saya kan. Duh, kok kayaknya nengok durian tuh pengen durian ya gitu. Tiba-tiba di kantor itu apa ditawarin durian. Akhirnya kita makan durian rame-rame. Itu baru kepikiran gitu ya. Nah, itu baru hal kecil gitu. Nah, ini terkait luka batin anak, teman-teman semua. Ada kabar gembira nih, sambil saya sampaikan ya. Apa kabar gembiranya? Nanti akan ada training offline membahas tentang tanda tangan anak dan eh, terapi luka batin anak ya. Tapi teman-teman semua itu berlaku hanya untuk yang sudah ikut eh, terapi buku kerja satu. Nah, ini yang udah selesai nih terapinya gitu. Nanti akan dibahas juga tuh ada kelas offline-nya. Jadi teman-teman semua nanti bisa gabung ya. Nah, nah, itu aja ya teman-teman semua materi dari saya. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mela atau Uni Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unirna, materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ya merasa ini materinya juga luar biasa. Baik Uni, apa kita ada sesi tanya jawab Sebentar, saya ini di chat apa open mic? ya mungkin boleh satu atau dua orang boleh. Mungkin resanya ini ada di ini kayaknya Mela. Di chat Tanda ada ya. Waalaikumsalam. Tanda tangan Ini saya waktu ada pertama kali dibikin tapi sampai sekarang sih sama. Tapi sekarang saya merasa kurang nyaman dengan cara mengguratnya. Pingin memodifikasi tapi terlanjur udah di KTP. Eh, apakah itu berarti ada perubahan kejiwaan saya antara dulu dan sekarang? Ya, jawabannya iya, ada perubahan. Jadi ketika kita sudah beres, sudah ini ya, ketika kita sudah sudah emosi terapi. negatif itu udah dibereskan, kita sudah nggak nyaman lagi membuka tanda tangan karena emosinya udah beda. Dari pertanyaan dari Bu Diba tadi ya Uni ya. Ya, Itu jawabannya iya ya Bu Diba ya. ya, Baik yang lain teman-teman Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand ya untuk 2 orang. Kalau yang lain mungkin di chat, kalau sempat kita jawab sekarang, kita jawab. Kalau enggak mungkin di lain waktu ya. ya. Besok kita akan bahas bagaimana sih terapinya gitu ya. Nah, besok akan kita Pasti bahas secara tuntas. analisa tanda tangan gitu ya, pasti banyak yang penasaran ini. Nah, kayaknya nggak ada nih. Enggak ada ya. Alhamdulillah, berarti semuanya Ya udah kan paham nih kayaknya. udah paham semua kayaknya ya. Ya, Iya. kalau masih ada mengganjal silakan Bapak Ibu raise hand atau kalau malu apa ngomongnya silakan di chat aja ya. Ini ada dari Bu Sumayati nih.
Saya Ya. pernah mengalami luka batin oleh family, tapi saya sudah memaafkannya. Saya berusaha baik sangka terus. Nah, gimana nih, Oni? Nah, dari kalimatnya aja sudah berusaha gitu. Ya, Berusaha itu berusaha. biasanya ya kalau udah berusaha itu kayak ada perasaan terpaksa nggak sih gitu ya, berusaha gitu. Nah, bisa jadi di alam sadarnya sudah memaafkan, tapi belum tentu di alam bawah sadar kita gitu. Nanti Ya. akan bisa dilihat apakah itu benar-benar sudah beres, dilihat dari tanda tangannya. Ya, ini lagi, Uni. Kalau waktu kecil mungkin kita nggak tahu ya. Kalau sekarang kita udah dewasa ya bisa memaafkan gitu ya. Cuma luka batin yang dari kecil itu bisa jadi masih ada gitu ya. Iya, ya udah, ya wajar dong ibu dulu kayak gitu misal ya Mbak Mela ya, misalnya Ya, pulang sekolah harusnya nyampe rumah cepet nih main dulu ke rumah temen ternyata nyampe rumah kena marah gitu. Ya wajar lah orang dulu nakal gitu ya. Nah setelah dewasa bisa ngomong kayak gitu, waktu kecil waktu dimarahin marah nggak gitu. Ini ya, ya betul. mama galak banget gitu ya. Kemudian ada lagi nih Uni dari Bu Nina Nah, Herlina nih kayaknya udah jadi member ini. Saya hmm. juga pernah mengulang terapinya karena sempat terhenti. Kemarin kejadian lagi ketipu gitu. Ini berarti Nah, yang jadi belum beres berarti ya. jadi gini teman-teman semua. Saya analogikan, saya sering menganalogikan kayak membersihkan rumah ya, kayak menyapu rumah. Rumah udah dipel, udah disapu gitu. Kira-kira nih, seminggu kemudian perlu disapu nggak kita? Perlu lah Uni. Debunya Nah, ada tiap hari itu. nah, itu seperti itu juga dengan emosi kita gitu. Ada kadang-kadang ada hal-hal yang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah kasih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, salah satu caranya dengan apa yang tadi itu, Ya, betul. diulang lagi terapinya ya. Tapi bukan Kemudian ada bukan. dari Pak Nova ini, Uni bagaimana membuat anak agar tidak sensitif dan tidak introvert. Nah, dilihat dulu nih, lihat tanda tangannya. Jadi saya bisa jawab kalau ada tanda tangannya gitu. Cuma malam Ya, ini kita berarti belum bahas tanda tangan besok ya. ya. Jadi teman-teman semua tadi Teh Eva sudah share link absennya. Boleh nanti isi absen mungkin besok apa admin akan menghubungi untuk meminta tanda tangan ya. Tanda tangan. Ya. Jadi Ada teman-teman juga isi nih absennya. nomor WA-nya Mbak Wati ada juga nih Uni yang mau tahu info lebih lanjut tentang pendaftaran kelas online-nya. Ah iya, Tuh. teman-teman Kelas yang online juga penasaran. ada. Heeh. Yang penasaran, wah Mbak Erna kok jadi ini gitu tadi ya. Kalau dulu saya senggol bacok kok sekarang gitu. Nah itu karena sudah terapi ya teman-teman semua. Nah untuk lebih lengkapnya boleh silakan teman-teman ngisi linknya dulu. Linknya nggak bayar ya Mbak Mela ya. Iya, betul. Nah ini ada lagi nih Mbak Siti ya. Saya sering ditipu dan sering nggak enakan kalau orang minjem uang tapi nggak berani nagih. Apakah itu termasuk ada luka batinnya? Iya, Mbak Siti. Tadi kita bahas ya. Ya sebenarnya yang tadi dibahas itu dulu saya, Mbak. Mbak Siti, saya dulu kayak gitu, Mbak Siti. Sampai saya itu pernah meminjam uang di bank dengan menggadaikan SK, dengan menyekolahkan SK saya dan uangnya bukan buat saya. Buat dipinjamkan ke orang lain. Keren nggak tuh? Iya, iya. Setahun, 2 tahun lancar. Dia minjamnya 5 tahun. Tahun ketiga sampai kelima. Itu sudah nggak lancar dan saya nggak berani minta. Coba tuh. Nah, Kalau sekarang udah setelah enggak ya? diterapi, ya, setelah diterapi, tanpa saya minta, dia langsung telepon dan transfer bayar lunas. Itu efek terapi ya. Dosa Nah, ya. silakan teman-teman Ini nih. yang nanya rekaman Zoom nih, silakan nanti hubungi yang mengundang Anda ya, yang mengundang Ya, Bapak Ibu, untuk silakan tanyakan. untuk rekaman Zoom itu berbayar 49.000. Teman-teman yang mau, kenapa kok berbayar sih Mbak Erna gitu? Karena tadi ya, apa namanya? Kita menghargai teman-teman yang hadir gitu. Jadi kalau Ya, mau pingin mengulang gitu, misalnya nggak ini, ya silakan teman-teman anggap itu sebagai sedekah ya. Nah, gitu. ini Ya, ada yang lagi belum absen boleh absen. Itu Mbak Wati yang sudah ini dan silakan sepertinya. Bapak Ibu. Ya, Besok jangan artinya lupa udah nggak ada hadir. lagi Mbak Mela. Nah, silakan Ini saya cuma kembalikan. konfirmasi kayaknya ini Kita sampai Ya, jam berapa ini? kenapa?
sampai jam berapa kita? Ya kalau sudah tidak ada kita tutup. Bentar, Uni. Ini ada dari Bu Eni. Ya. Assalamualaikum. Analisa tanda tangan, apakah tanda tangannya bisa dirubah? Nah ini ketika dari ibu siapa tadi? Bu Eni. Bu Eni gini. Ketika Bu Eni ini kacaan ya, kacaan di depan kaca. Terus kok cemang-cemang mukanya gitu di sini ada kayak bekas lipstick gitu. Nah, terus di sini juga gitu. Kira-kira tuh yang perlu dibersihkan dulu mukanya atau kacanya? Mukanya apa kacanya? Bu Eni. Coba Bu Eni jawab. Masih Mukanya ada apa nggak? kacanya nih? Kacanya. Oh, kacanya. Oh, gitu. Kalau Mbak Mela gimana? Ya, kita Mukanya apa bersihkan. kacanya? Kalau misalnya di sini kayak ada lip-lipnya gitu kan. Di sini ada kayak bekas lip gitu kan. Mukanya yang harus Mukanya ya. dibersihkan. Nah, yang pertama kita bersihkan mukanya dulu ya. Ya, Mbak Darmati. Mukanya dulu kita bersihkan. Cermin lagi. Udah nggak ada. Tapi kalau masih ada, baru kacanya. Begitu juga tanda tangan ya. Tapi tadi tuh, tanda tangan itu dipengaruhi oleh emosi. Nah, yang perlu kita bereskan apanya dulu? Bukan mengubah tanda tangannya, tapi mengubah emosinya. Entah kenapa Ya. nanti tanda tangan berubah sendiri gitu. Sama kayak kaca tadi, kita udah bersihkan. Oh, ternyata di sini tadi habis selipan, terus nggak sengaja ketempel ke sini gitu ya, kena tangan terus ketempel ke sini, dibersihkan. Akhirnya apa? Ya, kacanya berubah, mukanya berubah di kaca ya kalau udah dibersihkan. Nah, seperti itu. Ya, Sepertinya ini udah ada. itu aja ya. Emosinya dibenahi dulu. Ini Oke, Bu Mbak Nina. Mela, saya serahkan ke Mbak Mela ya. Saya kembalikan ke Mbak Mela kembali. Baik. Baik, terima kasih Bu Erna. Ini luar biasa. Ini banyak yang pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau kita jawab lagi. Ini boleh beri contoh cara untuk melupakan rasa takut. Sudah ikhlas tapi susah melupakan. Itu berarti belum ikhlas ya Uni ya? Ya, besok kita bahas. Biar penasaran. Saya suka bikin penasaran ya. Besok kita bahas. Jadi pastikan besok teman-teman hadir. Dan pastikan ngisi link absen untuk apa? Dikirim tanda tangannya. Nah, besok siapa tahu teman-teman salah satu di antara teman-teman beruntung untuk dianalisa ya. Dan kita akan Nanti bahas tanda tangan gimana sih cara orang tua apa anaknya nih? orang tua dan anaknya. Jadi Orang tiga tua dan tanda tangan. anaknya. Mm. Jadi Bapak Ibu yang penasaran ya gimana analisa tanda tangan, apa simbol dan maknanya, terus apa dampaknya bagi anak, luka batin anak gitu ya. Jangan lupa nanti besok untuk hadir lagi di sini di link yang sama ya Uni ya. Ya, Ya, jangan sampai kita nanti meninggalkan atau mewariskan dosa jariah ya kepada anak-anak kita. Seperti kita dulu dapat perlakuan apa dari orang tua, jangan sampai kita menurunkan ke anak juga gitu ya, istilahnya dosa jariah. Jadi mungkin segitu saja ya Uni. Baik, kita tutup acara kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua dan bagi kita semua. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama memperbaiki diri dan keluarga. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Wita. Silakan Mbak Wita. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, Zoom meeting malam ini berjalan dengan baik, mudah, lancar, dan menyenangkan. Banyak informasi penting nih untuk kita semua agar kita lebih tahu lagi bagaimana dampak terapi untuk kita lebih mendekati anak dengan mudah dan menyenangkan gitu ya. Dan besok kita ketemu lagi Bapak dan Ibu untuk lebih mendalam lagi nih analisa tanda tangan kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Seperti apa dan bagaimana besok kita ketemu lagi. Baik, demikian Zoom meeting kita malam ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan informasi serta motivasi nih bagi kita semua.
untuk lebih update lagi ilmu